konten kuliner yang paling cocok dan paling V banget. Tambah buru-buru. Wah, orang bilangnya nggak enak. Dari ekspresi wajah aja kelihatan. Tetap nggak bisa dipaksain kan? Bisa sampai Amerika, Eropa, Afrika maybe. Itu vibes-nya lebih dapet aja. Bantu mencabui rambui dalam tapuang. Mukanya udah nggak enak. Cobain lah, mie ayamnya enak. Wah, keren banget. Aku salut ya. Dia kan naik banget tuh. Tali batali. Ya udah kalau kamu mau ngonten ya udah ikut aku aja. Wah, besok cobain. Halo semuanya, welcome back with Mutia Utami di sini. Senang banget aku bisa nemenin kamu lagi di podcast RRI Bukit Tinggi. By the way, pernah gak sih kamu itu sadar kalau sekarang itu kita gak bisa lepas dari yang namanya handphone? Yap, benar banget. Bahkan pas bangun tidur, yang dicari pertama kali itu pasti handphone. Ngaku, ya kan? Tapi pertanyaannya, handphone kita itu selama ini jadi sumber pengeluaran atau justru jadi sumber penghasilan? Ayo, gimana? Kalau aku pribadi sih kayaknya sejauh ini tuh jadi sumber pengeluaran aja ya kan? Nah, ada data menarik nih dari We Are Social and Meltwater dalam laporan digital 2024 mereka. Ternyata rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu sekitar 7 jam 38 menit setiap harinya untuk internetan. Wow, cukup lama ya. Dan tebak, apa konten yang paling banyak dicari? Nah, salah satu yang paling tinggi itu adalah konten makanan atau kuliner. Ini menarik banget nih. Karena di tengah jutaan orang yang cuma scroll doang, ada orang yang melihat celah itu sebagai peluang. Mereka bukan cuma jadi konsumen, tapi jadi creator yang bisa menggerakkan ekonomi lokal cuma lewat layar kecil di genggaman tangan. Nah, hari ini barengan sama aku sudah ada sosok yang berhasil menjinakkan algoritma itu dan mengubah hobi makan jadi sesuatu yang berdampak luas. Kita bakal ngobrol banyak soal dunia konten kuliner, suka dukanya sampai gimana sih caranya biar handphone kita bukan cuma buat gaya-gayaan doang, buat mirror selfie aja, tapi juga bisa menghasilkan cuan. Oke, langsung aja kita sapa dulu, ada Fe Ramadhani di sini. Halo Fe. Halo Kak. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita dipertemukan lagi di tempat dan cahaya yang berbeda ya, Fe. Lebih terang ya Kak ya. Lebih terang di sini ya. Selain memang ada cahaya ilahi, tapi juga ada bantuan cahaya-cahaya lainnya. Oke, nah dan Fe juga sedang bercahaya nih di Masya Allah. konten perkulineran Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi. Tapi sekarang udah banyak melipir-lipir juga nih keluar Bukit Tinggi ya kan. Oke deh, ya udah kita cari tahu, kita kulik, kita gali lebih dalam lagi seorang Fe Ramadhani dan kesuksesannya di konten kulinernya. Oke, Fe. Ini banyak orang yang penasaran juga nih ya. Awal mula Fe itu bikin konten kuliner itu gimana sih ceritanya? Dari sekian banyak pilihan konten, kenapa memilih itu? Oke, sebenarnya dulu itu V kan udah mulai ngonten juga, kayak konten-konten yang sering FYP di TikTok gitu kan. Tapi awalnya ngonten tuh di Snack Video namanya. Oke, baik. Kita dibayar di situ. Terus seiring perkembangannya, kalau di Bukit Tinggi tuh kayaknya lebih butuh konten kuliner kayak gitu. Kenapa tuh Fe ngelihatnya gitu? Apa karena kita adalah kota wisata, banyak tempat kuliner, anak nongkrong atau gimana? Karena yang menarik di Bukit Tinggi itu memang wisata dan kulinernya gitu. Oke, jadi makanya ngelihat peluang ya, celah yang tadi aku bilang di Bener. awal ya kan. Dan akhirnya si handphone itu, terutama handphonenya V saat itu Yes. ya, beralih dari awalnya jadi sumber pengeluaran akhirnya menjadi Penghasilan. Oke. Nah, waktu pertama kali mulai ngonten, apakah Fe langsung kepikiran nih bakal jadi sesuatu yang serius, atau justru awalnya itu cuma buat have fun aja gitu, ngisi-ngisi kerandoman, ngisi waktu, gimana? Enggak sih Kak, awalnya dulu kan kerja kantoran.
Terus kayaknya gajinya yang kurang nih gitu Tertakar kan. ya. Tertakar. Terus habis itu V mulai tertarik dengan dunia perkontenan kayak gitu. Awalnya konten-konten di snack video itu gajinya lumayan juga ya, 2 juta per bulan waktu itu. Wow, Buat itu kan tambah-tambah. tertakar juga tuh, 2 juta per bulan. Berarti yang sebelumnya lebih kecil berarti. Ya, Iya. begitulah. Oh iya, kita nggak munafik ya, Fe. Oke, lanjut. Terus dari snack video itu kan kita punya relasi gitu. Awal kenal sama Bukit Tinggi Foodies di aplikasi itu. Oh. Dia kan ngonten duluan di Bukit Tinggi gitu. Terus kita sering ngelihat live dia, ngobrol-ngobrol di live, terus akhirnya kita ketemu. Oh gitu, janjian. Ini berapa lama nih sebelum akhirnya ketemu? Langsung kopdar gitu. Kayak sebulanan mungkin. Oh, sebulanan. Iya. Terus habis itu kayak Bukit Tinggi Foodies ini timnya lagi kurang, dia nawarin, mau nggak jadi ikut tim aku katanya. Oh oke gitu. Wah, langsung gayung bersambut ya. Bener banget Kak. Oke. Jadi dari situ mulailah belajar konten kuliner gitu sama Bukit Tinggi Foodies. Menjadi kameramennya, terus diajarin ngedit juga gimana sih cara ngedit kalau konten kuliner gitu. Sampai akhirnya bisa, terus terjun sendiri deh gitu. Wah, berapa lama masa transisinya dari jadi timnya Bukit Tinggi Foodies sampai akhirnya pede dan oke, yakin nih buat berdiri sendiri, Ve? Untuk meyakinkan diri sendiri untuk berdiri gitu kan, itu pun dicelupin sama Bukit Tinggi Foodies-nya gitu. Iya, ibaratnya nih di pinggir jurang nih dijorokin Iya. gitu, didorong ya kan. Jadi kan kayak bisa nggak, ini dia kan overload waktu itu kerjaannya gitu. Kebetulan ada konten yang nggak berbayar kan, dia sering juga bantuin UMKM. Oh mau nggak bantuin gitu? Oke. V di shoot waktu itu, terus ngedit sendiri, akhirnya bisa. Modalnya waktu itu udah pakai kamera profesional atau masih pakai handphone aja nih, Ve? Sampai sekarang pun masih handphone Kak. Sampai sekarang masih Iya. handphone. Cuma pertanyaannya, handphonenya yang mana dulu gitu. Kameranya itu, handphonenya itu juga yang layak untuk bisa ngambil gambar, dan nanti pas orang-orang nonton itu juga jadi clear ya, kelihatan. Yes. Wah, V makanannya enak banget. Si V reaksinya itu pas banget. Itu enak apa enggak ya? Gitu ya kan. Iya. Karena to be honest, aku sendiri kan followersnya kamu nih, one of your followers Wow, gitu kan. thank you. Nah, itu aku juga ngelihat konten V itu butuh banget tuh kalau misalnya lagi butuh referensi tempat makan yang asik, atau yang pas nih buat bawa keluarga, yang ramah anak, atau lagi pengen berdua aja gitu Yes. kan. Nah, jadi bisa dijadikan pedoman gitu. Kalau misalnya pengambilan gambarnya kurang oke, terus juga kualitas gambarnya kurang bagus, biasanya kita juga nggak enjoy buat Iya, nonton bener. gitu kan. Mantap banget deh ya. Oke, dari sekian banyak jenis konten di sosial media, kenapa akhirnya V ini ngerasa konten kuliner yang paling cocok dan paling V banget? Oh, karena pertama suka jajan, suka makan, dan bangga sama kuliner Sumatera Barat. Wow, Seperti itu. jadi passionnya emang udah ada banget ya. Dan itu emang tinggal ngikutin aja, let it flow, Yes. nggak ada paksaan. Misalnya nih, V bukan tipikal yang suka jajan, suka makan, nyobain kuliner segala macem. Tiba-tiba disuruh ngonten kulineran, Nggak bisa. nggak bisa. Kayak, it's not Tapi my passion ini loh, gitu. gajinya tinggi, gimana? Ayo. Tetap nggak bisa dipaksain Kak. Oh, nggak bisa ya. Iya, karena sesuatu yang kita cintai, tentu kita akan menghasilkan yang baik dari sana. Tapi kalau kita terpaksa, dari ekspresi wajah aja kelihatan. Kan? Oke. Nah, ngomongin soal V secara pribadi. Ya. Apa nih yang bikin konten kuliner itu jadi gampang banget relate dan disukai sama banyak orang? Triknya seorang V. Karena setiap food vlogger itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. And you, what do you have?
Kalau V, konten yang paling naik itu adalah konten-konten kayak makanan tradisional, Ah, nasi kapau misalnya, sambal buruk-buruk kayak gitu. waduh, aduh, jam berapa ini? Masih lama ya Kak ya? Iya kan? Heeh. Oh gitu. Jadi Yes. justru yang makanan-makanan tradisional Iya. gitu ya. Wah, keren banget. Mungkin karena memang di sini lebih banyak peminatnya gitu, ya kan? Apalagi yang nonton V itu bukan cuma orang sini aja. Orang-orang yang bakal datang berkunjung ke sini juga. Benar. Nah, itu udah Sekalian banyak kita nggak sih followersnya yang dari luar? lumayan Kak. Tuh kan. Pekanbaru, ada yang Malaysia juga, Jakarta iya? kayak gitu. Wow, V kontennya sudah go international. Iya, sebagian doang Kak. Sebagian ya. Tapi kan V juga udah go international waktu itu, ya kan? Cuma jalan-jalan doang sih Kak It's kalau okay. yang gitu. Yang penting kan jodohnya go. Yes. Tapi bikin konten kan di sana. Nah, makanya itu dia. Tetap aja udah go international. Amin. Semoga nanti bisa makin sering lagi, Amin. ya kan? Dan semoga juga nanti sampai bukan cuma di Asia aja, bisa sampai Amerika, Eropa, Afrika maybe. Kejauhan sih Kak. Ya kali kan, Iya. pengen nyobain berbagai kuliner yang ada di sana selagi itu halalan toyiban, Iya, ya kan? bener. Oke. Nah, pasti udah banyak nih tempat yang V datengin, yang V kunjungin gitu ya. Dari semua tempat itu, ada nggak sih satu aja tempat yang paling berkesan dan nggak bisa dilupain selama jadi food vlogger? Satu ya Kak ya. Satu ya tuh. Apa ya? Ada satu tempat di Canduang, itu tuh makanannya kayak sambal buruk-buruk gitu Kak. Samba buruk-buruk Iya. lagi, oke. Di situ kayak ada maco, Kakak tahu? Tahu dong. Iya, maco, terus ada cangkua. Cangkua, oh my god. Terus apa lagi, Fe? Jadi dia tuh masaknya masih pakai tungku tradisional. Iya. Iya, Terus terus sensasi smoky-smoky-nya ya itu ya. bener. Terus kayak maconya itu kayak maco ampiang gitu, diangai gitu Kak. Oh, iya. Diangai pakai bara Diasepin, gitu. diasepin. Nah, tuh. Terus kita makan di tepi sawah, kayak saung-saung Aduh, gitu. di saung-saung gitu. Iya. Jadi adem banget suasananya. Adem banget. Ditiup angin kanan kiri, ya kan? Atau bawa blower sendiri buat Enggak ini? sih. Oh, enggak ya. Nggak sampai kayak gitu. Ya kali aja kan pengen namanya konten ya kan. Iya. Bener-bener wah, anginnya bertiup kencang. Enggak, repot banget sih kalau kayak gitu. Repot banget. Iya bener banget ya. Harus se-effort itu apa ya kan? Nggak harus juga Nggak sih harus Kak. juga. Tapi effortnya itu emang harus di kamera Ya, dan handphonenya kamera tadi dan itu. editing. Wah, editingnya juga wajib banget ya. Oke, nah itu selama V jalan gitu ya, ngonten, makan ya kan, pastinya nggak bisa sendiri dong. Iya. Handphone harus diletakkan di tempat yang proper juga. Nah, apakah bawa tripod aja atau memang menyediakan kameramen khusus untuk nge-shoot gambarnya? Kalau untuk V pribadi itu kadang ada bawa tripod, tapi lebih seringnya bawa teman-teman gitu. Karena suka lebih seneng rame-rame gitu, vibes-nya lebih dapet aja. Baik, jadi lebih suka ramean. Itu semua teman-teman yang datang itu in frame atau mereka yang udah off air aja makannya? Kadang in frame, kadang tim hore doang gitu. Tapi intinya rame-rame. Rame-rame. Iya, ya Lebih seru senangnya sih. kayak gitu. Seru banget. Kalau rame-rame itu kayak kita jadi enggak garing sendiri Iya, gitu ya. Misalnya kita ngejokes nih pas makan, temu hal yang mungkin konyol, itu bisa diketawain bareng. Bener. Nah, kalau pas sendiri mau ketawa serba salah. Iya, krik-krik. Krik-krik. Kayak pernah aja nyobain begitu, kayak paling paham ya. Oke, nah V, coba kalau misalnya kita ngomongin soal proses nih, ya kan? Kapan sih V ini mulai ngerasa kalau handphone itu bukan cuma buat hiburan aja, tapi bisa jadi alat kerja yang justru serius banget jatuhnya menghasilkan duit? Udah lama sih Kak. Kayak Sebelum konten ini bahkan udah? Udah dari tahun berapa tuh yang lagi zaman-zamannya Musical.ly, terus baru awal-awal TikTok gitu kan udah banyak banget influencer kan. Iya benar. Iya, dari situ tuh udah mulai bisa kok ya nyari cuan lewat ini gitu, lewat handphone. Sempat nyoba yang jadi afiliator gitu juga nggak sih? Kan katanya bisa menghasilkan duit juga ya? Sempet kok. Oh, Kak. sempet Sampai juga. sekarang malah. Masih. Aduh, Iya. memang gak cukup-cukup ini kayaknya ya. Selalu pengen mengeraup keuntungan Yes. ini V ya, tapi bagus. Iya.
kan kita bisa cuma share link doang itu kita dapat komisi gitu. Iya loh. Itu jangan-jangan yang inisial aplikasinya M ya depannya. Apa tuh Kak? Oh iya berarti bukan, beda. Nanti lah kita obrolin ya, ntar bilang promosi lagi. Oke, dulu pernah kebayang gak sih V kalau cuma bermodal handphone itu bisa jadi cuan sampai sebegininya kayak sekarang, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri tuh. Malah aku dulunya pengen bisnis Kak. Aku belajar konten itu pengen berbisnis sebenarnya. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya goalsnya beda nih. Beda. Tapi setelah bolanya ini dibawa kemana-mana, ini beda lagi gawangnya. Beda gitu lagi ya. gawangnya. Asal jangan masuk gawang sendiri aja, Yes. bahaya. Nah, kenapa tuh? Kenapa? Aku kan tertarik dulu bikin baju gitu kan di bidang fashion lah gitu. Desainer? Bukan. Oh, bukan. Tertarik aja sama baju-baju yang simple kayak kemeja gitu kan. Dulu juga sempat jualan online, jual tas gitu. Cuma terkendala kayaknya sekarang orang-orang nyari barang-barang itu online gitu kan. Iya sih. Lebih banyak orang beli online dibanding offline gitu. Tertarik gimana ya caranya bikin konten? Belajarlah di situ bikin konten dan akhirnya malah terjerumus di konten. Iya, terjerumus yang seru kalau ini ya. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak rezeki V-nya ya. Amin. Amin. Oke. Nah, konten di media sosial itu mungkin buat beberapa orang kelihatannya kayak simple, ya kan? Tapi pasti deh ada bagian ribet dan menguras tenaga, emosi, pikiran dan lain sebagainya ya. Nah, itu biasanya di tahap apa tuh V yang kayak gitu? Kalau itu tuh di tahap editing atau tahap kayak apa namanya bikin skenario-nya gitu. Kita mau harus dibikinin konsepin juga. iya, ini kontennya mau dikonsepin seperti apa gitu. Karena permintaan klien tuh semakin kesini makin banyak, apalagi brand Kak. Oh iya, apalagi kalau kita di endorse. Yes. Nah, V, berarti kalau yang namanya konten endorsement itu disiapin dong ya skenarionya sama yang endorse kita. Nah, misalnya nih ada skenario yang V itu ngerasanya kayak, wah nanti kalau aku lakuin ini aku bakal kurang enjoy deh. Itu biasanya dikomunikasikan lagi sama mereka atau ya udah V lakuin aja meskipun terpaksa gitu. Biasanya kalau masih bisa kita komunikasikan atau berubah konsep itu kita komunikasikan gitu. Tapi kalau memang konsepnya berseberangan dengan kita, biasanya kita kayak tolak dengan halus. Oke, how? Gimana caranya? Misal kita bisa bilang kita full gitu, kayak gitu atau jujur aja. Kadang full maksudnya lagi ini full jadwalnya, schedule. jadwalnya full. Atau kita jujur aja, kita nggak bisa nyanggupin yang ini nih, gimana solusinya kayak gitu. Gitu Intinya mengelak gitu ya, tapi tetap bikin komunikasi kita dan silaturahminya nggak keputus ya. Benar. Karena kita nggak bisa pinjam dulu 100. Bener ya. banget. Oke. Oke, nah V, banyak banget mungkin ya orang-orang yang pengen jadi content creator karena kelihatannya tuh enak. Apalagi food vlogger like you, Yes. yang makan, jalan-jalan kemana-mana gitu kan, nyobain makanan-makanan viral baru. Nah, bahkan anak kecil kalau ditanya sekarang, cita-citanya mau jadi apa? Jadi content creator gitu, kayak yang paling paham aja. Nah, tapi pasti pernah ngerasa capek juga dong. Pernah, ya kan? pernah, pasti. Nah, menurut V nih, bagian paling capek dari menjadi seorang content creator itu kapan? Bagian nyusun narasi pertama, konseping, terus VO itu juga ngaruh loh Kak. Iya, lelah ya. Iya, lelah. Nanti kalau VO-nya lelah ke aku aja. Iya, boleh banget. Dan ya kali kan. Terus lanjut. Dan lagi kalau semisalnya kita kan punya tanggung jawab tuh sama brand gitu. Betul. Videonya harus FYP atau gimana gitu. Itu bikin capek juga sih Kak. Oh iya, algoritma Yes, lagi. bertarung dengan algoritma tuh paling capek sih. Iya, tapi selalu menang gak sih? Diusahakan. Diusahakan. Iya. Berarti udah ada rumus-rumus tersendiri dong ya, V ya. Aduh, pengen nanya tapi ya nggak mungkin. Itu kan rahasia dapur.
Oke deh, ntar deh aku nanyanya off air aja. Seru kan bisa ketemu langsung sama V, bisa nanya langsung. Yes. Oke, nah V kita lanjut lagi nih ngomongin konten ya. Kalau misalnya V ini lagi nyari-nyari tempat makan buat dikontenin. Nah, hal apa biasanya yang jadi daya tarik paling kuat bagi V? Kalau V pasti nyarinya vibes dulu baru Vibes makanannya. dulu. Oke, vibes-nya ini lebih suka yang kayak gimana nih? Yang adem gitu, Kak. Oke. Oh, kayak yang tadi yang ada maco. Iya, Aduh, itu enak banget benar-benar pasti. Jadi vibes-nya yang lebih ke alam. alam, terus kayak jadul gitu. Suka yang retro lah gitu, Kak. Oh iya, anaknya vintage ya. Yes, vintage. Seleranya vintage banget. Iya, nggak apa-apa. Karena zaman sekarang itu ya, vintage itu bukan cuma masalah usia aja, tapi emang kita ya ngerasa nyaman aja karena something vintage itu biasanya lebih bawa kedamaian. Benar. Apalagi V seorang introvert, dia pasti lebih suka yang kayak gitu. Ah, benar gak? Tahu banget sih, Kak. Iya dong, aku kan follower kamu. Oh. Oke, nah V, punya nggak sih batasan atau prinsip pribadi buat review makanan? Ya, supaya tetap jujur, tapi juga tetap menghargai usaha orang lain. Pastinya ada sih, Kak. Apa tuh? Jadi batasannya mungkin kalau semisalnya makanan itu benar-benar nggak sehat kayak gitu atau memang membahayakan gitu, kan kita juga harus ini sama customer kan, sama yang beli gitu. Benar. Kita nggak boleh menjerumuskan kan. Karena influencer ya. Iya. Nah tuh, oke. Dan kalau untuk ininya ke penjualnya, kita menghargai makanannya gitu, nggak cuma satu atau dua makanan yang nanti bisa kita up. Kalau yang bagian taruh lah orang bilangnya nggak enak gitu kan. Kalau di V kan makanannya tuh adanya enak atau enak banget gitu kan. Iya, dua tipikal. Ada temen aku juga kayak gitu ya, Kak Irvi ya. Makanan itu prinsipnya dua katanya, enak atau enak banget. Pas ini. Kalau semisal emang rasanya kurang cocok, nanti kita iniin aja, nggak kita sebutkan untuk promosi gitu, kita naikkan yang lain. Bisa gitu. kayak gitu. Baik. Jadi ya itu kayak apa ya, bahasa Inggrisnya itu ya istilahnya bantu mencabui rambui dalam tapuang kecilnya gitu kan. Tapuang ndak basera, rambui indak putih. Betul. Alai mengarti bahasa Inggrisnya tuh. Inggris ya, Kak? Inggris. Iya, Inggrisnya yang tradisional dengan kearifan lokal gitu, harus dipahami. Iya benar banget, karena ya kita berurusan sama orang ini mungkin bukan cuma kali ini aja, ya kan, bisa jadi nanti akan ada lagi. Kalau misalnya silaturahminya udah kacau, susah. Benar. Tapi pernah nggak sih V ada pengalaman yang kayak orangnya mungkin kurang terima, dikasih masukan, saran yang membangun gitu, pernah nggak sih? Ada. Kalau lihat orangnya mukanya udah nggak enak gitu kan kalau orang defensif itu kan kita bisa lihat mukanya kan. Benar. Misal kita kasih masukan dengan baik-baik terus mukanya nggak enak, ya udah diam aja. Gitu. Itu udah nggak bisa diinin lagi, nggak bisa kita kasih masukan lagi. Benar. Tapi kalau misalnya orangnya excited dan dia kayak ya merasa tahu juga kekurangannya di mana, baru kita masuk ke situ. Baru sampai selesai kita ngomongnya. Tapi kalau yang tadi udah defensif nih, udah kita nggak usah ngomong lagi. Karena kalau ngomong lagi kesannya mengkonfrontasi dia, gitu ya. Dan nggak ada hak kita juga di sana sebenarnya. Iya sih. Apalagi nanti kontennya itu bakal bertahan di sosial medianya V gitu kan. Jadi ya tetap harus dijaga aja. Benar. Untung aku bukan food vlogger. Kenapa tuh, Kak? Aduh, jangan dikasih tahu, V. Raja of Air. Oke. Nah, V, pernah nggak berada di posisi serba salah ketika harus ngasih penilaian ke satu tempat makan yang ternyata rasanya itu kayak kurang oke atau kurang masuk di seleranya V? Apa ya?
Jarang sih Kak. Jarang ya? Jarang. Karena tipikal makanannya 2 aja Iya, tadi enak dan ya? enak banget. Iya juga loh. Jadi mungkin ini yang versinya tuh enak aja gitu ya? Oh, pernah. Pernah? Jadi waktu itu jajan di kaki lima, emang rencananya niat nolong gitu Kak. Oke. Tapi ternyata pas dicobain itu kebanyakan micin. Aduh. Iya. Terus? Jadi kayak kalau ini dikontenin kayaknya kurang tepat aja gitu. Akhirnya Nggak di-upload sama nggak jadi sekali. di-upload. Karena Tapi itu ini juga bukan sifatnya endorse, gimana? bukan endorse. Bukan endorsement ya. Oke. Jadi masih bisa kita nggak upload ya. Iya. Tapi kalau endorsement di kondisi yang kayak tadi, Kita kasih masukan aja. tapi tetap di-upload. Iya dong. Karena setelah kita kasih masukan, kalau memang berubah kan bagus juga untuk keduanya. Iya, betul. Jadi saling membantu gitu ya. Orang yang bakal makan di sana terbantu, merekanya juga terbantu. Iya. Mbak, ya micinnya jangan terlalu banyak gitu ya. Oke, Mbak. Kasihan yang makan, apalagi itu kayak jajanan kan untuk anak-anak. Kasihan anak-anaknya gitu Kak. Iya, betul. Mereka kan nggak tahu ya, mereka apalagi anak-anak. Itu kayak V juga deh kayaknya seleranya, enak sama enak banget Iya. aja. Nah, kalau mereka kan belum ngerti tuh, yang penting ini rasanya enak banget. Ternyata enak bangetnya gara-gara Micin. kebanyakan micin gitu. Oke. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling touching, menyentuh hatinya V gitu ya. Ketika pemilik usaha cerita kalau tempatnya itu jadi lebih dikenal atau rame setelah muncul di konten V. Pernah gak sih ada yang review balik nih setelah V ngupload konten di tempat mereka? Dulu pernah ada satu tempat mie ayam. Jadi udah lama vakum gitu, terus dia balik lagi jualan gitu kan. Oke. Terus itu tuh kalau nggak salah disaranin sama temen gitu, dikasih tahu, cobain lah mie ayamnya enak gitu kan. Terus ada cerita di baliknya juga yang nggak bisa diceritain di sini. Oke. Terus ya udah ke sana, pas nyobain bener-bener enak mie ayamnya. Bener-bener enak ternyata. Beneran enak, seenak itu. Wah. Terus akhirnya ngontenin, akhirnya meledak kan. Meledak, terus orangnya bilang, wah terima kasih ya Kak udah nge-review katanya gitu. Berkat Kakak akhirnya usahaku dikenal lagi. Setelah orang-orang pikir aku vakum, aku pikir bakalan susah lagi kata si kakaknya. Akhirnya dikenal lagi, aku seneng banget katanya. Dan akhirnya tuh memancing untuk influencer lain nge-review ke sana dan akhirnya rame banget. Wah, alhamdulillah ya. Jadi rezeki dari Allah itu bukan cuma satu pintu aja. Bener. Salah satunya V dan teman-teman yang lain juga Iya. jadi perpanjangan tangan dari Allah buat buka pintu rezeki mereka lagi. Bener. Wah, keren banget. Aku salut ya. Mantap lah pokoknya ya. V, ntar ajarin ya V. Boleh. Nanti kita bareng aja gak sih? Seru Bareng. kayaknya. Aduh. Dreams come true gak sih kalau begitu? Tapi kakak lagi diet kan? Bisa. Kita hajar lagi itu lemak-lemak bandel. Boleh. Nah, V, ketika V ini mendengar cerita kesuksesan dari pemilik UMKM atau tempat usaha yang V datengin, bikinin konten tadi gitu ya. Apa yang pertama kali V rasakan sebagai seorang content creator? Senang, bangga, terharu atau apa nih? Happy. Happy. Yes. Jadi kayak kita ngerasa, wah ternyata kita punya dampak ya buat orang lain kayak gitu. Walaupun mungkin bagi kita kayak konten itu satu kewajiban aja gitu kan. Tapi buat orang ternyata dampaknya lebih besar. Iya, untuk mendatangkan uang. Benar. Bisa menyambung rezekinya. Benar banget. Nyekolahin anak ya kan. Tetep bengeknya banyak Banyak tuh. banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Keren banget. Oke, dan menurut V, seberapa besar sebenarnya pengaruh satu konten kuliner terhadap keberlangsungan usaha lokal yang ada di sekitar kita? Kalau menurut aku di zaman digital sekarang itu ngaruh banget sih Kak. Ngaruh banget, Iya, sengaruh itu ya? Sengaruh itu. Karena untuk mencari makanan seperti kakak tadi bilang kan, untuk nyari makanan tuh kita perlu referensi kan. Iya. V aja sebagai food content creator itu masih
pengen butuh referensi misal ke suatu tempat gitu kan. Oh, masih nyari juga? Masih Oh, banget. Oke. Karena kan tidak semua makanan itu kita tahu untuk lokasinya, makanan apa, masih banyak banget makanan unik, makanan tradisional yang masih aku belum tahu sebenarnya. Iya sih. Tapi biasanya sebelum konten tetap survei dulu atau tiba-tiba on the spot aja, ya udahlah gambling kita cobain enak apa enggak nih gitu. Tergantung. Kalau semisalnya memang itu tempat udah legend atau gimana, kita harus tahu dulu dari tahun berapakah dia udah berdiri kayak gitu. Lebih ke nyari latar belakangnya latar belakangnya. Kenapa orang-orang suka sama masakannya gitu. Tapi kalau semisalnya kalau jajanan baru itu kita emang on the spot aja biasanya. Jadi kagetnya itu bener real, wah enak ya gitu. Iya, aku paling suka tuh ngelihatnya pas ekspresinya V. Nah pas V nyuap gitu kan. Oke, gimana, enak gak nih? Wah, besok cobain. Iya gitu. Banyak loh makanan-makanan baru itu yang enak banget. Iya. Gitu, iya. Wow, keren. Oke, jadi yuk boleh ya yang lagi nyari-nyari referensi, rekomendasi tempat makan, kulineran, boleh ya langsung aja lihat di Instagramnya @veramadani. Aku yang promosiin. Terima kasih. Oke, V, dari pengalamannya V, konten yang kelihatannya kecil dan sederhana itu sebenarnya bisa berdampak sejauh apa sih ke masyarakat luas? Kalau untuk masyarakat luas itu dia bisa mencari referensi, terutama kan. Terus selebihnya apa ya? Lebih ke memperkenalkan masakan kita aja, masakan khas kita ke dunia luar gitu. Iya, Jadi orang-orang kenal, oh ini masakan khas Sumatera Barat ya. Oh ternyata Sumatera Barat itu kayak gini. Apalagi kota Bukit Tinggi kan kota kecil. Iya, betul. Dengan adanya konten kreator makanan atau traveling, orang jadi mengenal, oh Bukit Tinggi walaupun kecil ternyata nggak ini ya gitu, masih bagus untuk dikunjungin. Nah, Karena kan pikiran orang-orang luar tuh memandang Bukit Tinggi kota kecil yang nggak ada apa-apanya gitu Kak. Oh ternyata Bukit Tinggi punya makanan kayak gini juga. Banyak loh yang teman-teman aku yang di luar Sumatera yang kayak gitu. Oh amazed ya, akhirnya kaget juga gitu. Oh di Bukit Tinggi ternyata ada ini juga. Kayak gitu. Dikiranya Bukit Tinggi ini walaupun kota kecil kan tetap Iya, tetap ngangenin. kota wisata loh, jangan salah. Iya benar. Dan bahkan tuh sampai yang tempat makan yang tasurua gitu ya. Nah itu dieksplor loh sama Iya. V. Dan aku pribadi nih yang juga orang Bukit Tinggi gitu kan ya, bahkan juga ikutan kaget. Hah, ada tempat makan di sini. Iya. Ya elah, kemana aja nggak tahu. Ya emang nggak pernah lewat sana juga, Nah, atau jarang, atau udah lama nggak lewat sana. Akhirnya kita jadi tahu gitu kan, dapat informasi, dapat edukasinya juga. Dan mereka pun akhirnya bisa dikunjungi juga sama Benar. orang-orang lainnya, ya kan? Karena niatnya nih buka usaha, ya intinya, aduh buka usaha, yang penting kita ada tempat pinggir jalan deh, iya kan? Nah cuma mungkin pinggir jalannya ini bukan jalan yang strategis, yang banyak dilewatin kendaraan gitu, bukan jalan lintas. Tapi dengan adanya konten dari V Ramadhani, itu akhirnya mereka jadi tahu gitu. Wah keren banget emang ya, sampai ke masyarakat luas segitu impactnya. Iya. Mantap. Nah kalau juga di sini kita ngomongin soal cuan, ya, in this economy. Menurut V, siapa aja sih yang sebenarnya ikut merasakan hasil atau dampak ekonomi dari satu konten yang viral? Yang pastinya pedagangnya, yang kedua udah pasti si konten kreatornya. Nah gitu. itu sudah pasti ya Udah kan? pasti. Tapi apakah pembeli lainnya juga merasakan itu? Bisa juga. Iya. Bisa Karena juga. boncos juga mereka. Misalnya memang beneran enak, bawa Bisa berkali-kali. rame-rame keluarga ke sana, traktir habis. Atau nanti datang lagi, ya kan? Itu hati-hati loh. Emang V ini paling pinter dia, dengan suaranya lembut mendayu gitu. Tapi lebih mendayu kakak tahu. Masa? Nah, Iya. aku sepowerful ini loh. Tapi Tiba-tiba loh mendayu. dengarnya. Gara-gara diingetin loh. Iya, aku tiap denger tuh kalau V voice overin ini ya kontennya gitu ya.
Aduh, si V mah suaranya lembut banget gitu ya. Jadi kita yang dengar tuh kayak ngelihat V makan, Mhm. tuh kebayang tuh V. Ngelihat V makan, makanannya enak, Heeh. suaranya juga pas banget. Mhm. Jadi kayak ngajakin gitu, ya Mhm. udah ayo kamu cobain deh makan di Mhm. sini gitu Padahal ya. aslinya suaranya cempreng ya, Kak? Aduh, yang penting keluarnya, outputnya Mhm. gitu ya kan. Mhm Pinter-pinter mhm. ngolah deh Iya tuh. iya iya. Nah, kalau menurut V, kenapa dampak dari satu konten itu bisa berantai dan bahkan nggak berhenti di satu titik aja? Kalau misalnya konten itu udah viral ya, Kak, ya, Mhm. kadang ada memancing investor, kadang kalau dampak Oh. besarnya ya, Mhm mhm dampak mhm. besarnya memancing investor semisal nih, produknya memang bagus, emang Iya. seenak itu, terus Heeh. dia tidak punya biaya lebih untuk berkembang, Iya. itu bisa investor kadang bisa dateng gitu. Wah, Mhm. keren ya. Kayak, paling nampak banget Mhm. dampaknya itu di Teh Talu Abang Uco. Oh iya, ih Mhm. banyak banget cabangnya Mhm. sekarang, V. Padahal dulu dia cuma kayak gerobakan doang, terus setelah Mmm. dikontenin Bukit Tinggi Foodies, Mhm. dia kan naik banget tuh, Iya. memancing konten kreator lain untuk datang, Iya sampai benar. konten kreator nasional juga pernah datang kan. Ah, heeh heeh Akhirnya heeh. buka cabang ke Jakarta, di Sumatera Oh. Barat juga udah banyak kan. Wow, Hmm. jadi sesuai ya, emang Mhm. nama ya itu Mhm. adalah doa. Mhm. Teh talua malimpah Bang Uco, Yes. malimpah lo rasaki Bang Uco Mhm. tuh, ha, yo kan? Iya. Iya, Mhm. karena ya terlepas dari apapun itu yang dipakai bahan-bahannya untuk sampai Mhm. akhirnya bisa jadi malimpah gitu Mhm. ya. Nah, tapi dengan ciri khas yang dia punya, Mhm. akhirnya bikin yaitu investor tadi Mhm. ya. Orang-orang tertarik kan buat Nah, nginvest. Mau nggak bener. jualan di tempat aku dengan Iya. nama Bang Uco juga kayak Heeh heeh gitu. heeh. Mhm. Oh gitu. Jadi buka cabang di Jakarta juga? Mhm. Ada tuh Oke. Terus berarti kontennya. yang jalanin di sana siapa tuh, Ve? Saudaranya mungkin, Kak. Oh gitu, Yes. Mhm. baik. Tapi dengan membawa nama besar Teh Talu sama Limpah tadi tuh akhirnya Mhm. jadilah ya, Mhm. laku juga di Mhm. sana. Wah, keren banget emang ya. Karena rezeki itu ya tali batali Tali bage ci urang batali, na, Ve. sangkui basangkui. Sangkui manyangkui, Mhm. gitu, satu bersatu, tuh kalau sambung-sambung banyak lah itu. Kita cukupkan sampai di sini ya. Mhm. Durasi. Durasi, diingetin sama si V. Nah, V, kalau kita lihat anak muda sekarang, Mhm. itu kan nempel banget sama handphone ya Mhm. kan, bahkan sampai ketiduran pun nih handphone masih di tangan. Mmm. Nah, untung nggak sampai ketiduran dia masih scrolling-scrolling Mhm mhm. ya. Seberapa besar sih peluang mereka ini untuk memanfaatkan handphone itu jadi sumber penghasilan utamanya menurut V? Itu sangat-sangat bisa sih Sangat sebenarnya, bisa. sangat bisa. Mhm. Aku lihat sekarang tuh, di konten-konten TikTok, banyak tuh anak sekolah yang Mhm. udah affiliate gitu, Kak. Aduh, udah Mhm. nyari duit sendiri Udah nyari duit mereka. sendiri, Keren. keren banget. Heeh Jadi heeh. bermodalkan handphone doang, terus diedit cut-cut doang, Mhm. sesimpel itu, dimasukin keranjang kuning, terus udah jadi cuan gitu. Iya, iya sih. Mhm. Karena ya toh mereka udah megang handphone juga. Mhm. Zaman sekarang ujian aja di sekolah pakai handphone, Mhm. iya kan? Nah, kenapa nggak dimanfaatin? Mhm. Di rumah udah ada wifi, Mhm. apalagi? Kurang apa lagi? Apa lagi? Nawa itunya ya, Iya, tolong ya. niatnya tolong. Oke, nah V, anak muda sekarang itu menurut V ya, Mhm. mereka udah sadar belum sih kalau aktivitas mereka di media sosial itu Mhm. ternyata sebenarnya punya pengaruh yang besar banget ke orang-orang di sekitarnya? Mhm. Sebenarnya sebagian mereka tuh udah sadar banget, Udah sadar? sebagian mereka udah Heeh, sadar banget, heeh makanya heeh. banyak affiliate tuh yang dari SMP, SMA, kuliah, Mmm, mereka udah nyari duit sendiri gitu. mhm Tapi mhm. ada juga sebagian yang lain tuh yang belum sadar atau mereka udah sadar tapi nggak mau gitu. Oh Mhm. iya, maunya nih yang masih Maunya belum, yang heeh. dipertanyakan lagi. Kadang kan alasannya,
aku nggak pede lah masuk kamera, Iya kan kayak banyak yang gitu. gitu. Banyak. Banyak nih harus disiapin. Terus aku harus dandan. Terus aku harus beli Repot. baju baru. Mm. Terus aku outfitnya juga diperhatiin orang Iya, kan gitu. benar. Iya iya. Pernah nggak V? Kayak kan V ke banyak tempat Mm-mm. nih. Ada nggak yang nanya langsung, Kak V, apa aja sih yang harus disiapin untuk jadi seorang content Mm-mm. creator gitu? Pernah nggak sih ada yang nanya Ada, langsung? Ada ya? ada, Ah, banyak malah. banyak. Mm-mm. Oke. Yang paling berkesan itu pertanyaannya apa dan siapa dia atau range usianya berapa? Ada sih kayak teman-teman aku juga yang masih muda-muda banget gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Dia mau mulai konten nih, gimana sih Kak caranya gitu. Diminta diajarin bener-bener sesungguh-sungguh itu dia pengen belajar gitu Kak. Jadinya Wow. aku kan kayak ya udah kalau kamu mau ngonten ya udah ikut aku aja gitu. Lihat-lihat aku Oh. ngonten atau Mm-mm. gimana gitu. Nanti Mm-mm. kita bareng-bareng aku ajarin kayak gitu aja sih. Diajakin ngonten. Diajakin. Iya iya Karena iya. kalau untuk memberikan teori aku nggak bisa, agak Benar benar susah. benar. Heeh. Jadi kayak Iya. kalau kamu mau ngonten ya udah lihat aku aja gitu, belajar by praktek. Iya, ATM aja gitu ya. Benar. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Tapi jangan copycat ya. Heeh, karena tiap orang punya style yang berbeda. Misalnya nih aku pengen copycat V. Ya, suaranya nanti aku bikin jadi lembut juga gitu kan. Terus makannya kayak jadi menikmatinya ala V. Aduh, kelihatan palsunya. Mending jadi diri sendiri aja ya Benar. nggak sih? Karena kita udah punya ciri khas masing-masing di dalam diri kita. Betul, betul, betul. Pede aja. Pede aja. Intinya apa? Pede aja. Siap. Seru banget nih obrolan kita sama V. Tapi sekarang kita mau nge-games dulu, boleh? Boleh. Iya. Kita masuk ke segmen This or That. Jawab cepet ya, V ya. Oke. Agak Yuk. deg-degan ya Kak ya. Sabar. Aku siapkan diri dulu. Tarik Oke. nafas dulu. Warung kecil tapi legend atau tempat baru yang viral? Yang pertama, Warung kecil tapi legend. Kenapa tuh? karena udah dipastikan itu makanannya enak karena bertahan lama. Iya ya. Yes. Kayak udah dapat garansi gitu Yes. ya. Siap. Konten spontan atau konten yang direncanakan secara matang? Spontan. Uhuy. Kenapa itu? Karena gini Kak, kalau spontan itu biasanya memang kita datang ke sana, oh ternyata enak, ya udah spontan aja gitu. Gitu. Lebih jujur aja. Iya. Aku paling suka konten-konten spontannya V itu ya. Review jujur apa adanya atau review aman biar nggak ribet dan ribut nantinya? Yang kedua, Iya. Karena udah di fase menerima endorsement. Ya, Yes. udah ada rate cardnya Yes. guys. Nah, kenapa tuh? karena gini Kak, kita sebagai influencer Mm-mm. mau nggak mau pasti mempengaruhi orang kan. Iya dong. Gitu. Satu aja kalimat kita yang bilang nggak enak gitu. Udah Itu tuh. berpengaruh banget gitu Betul, kan. betul. Walaupun aku berpikir ya Kak, kan aku masih mikir aku masih kecil. Siapalah yang bakalan tahu, siapalah yang bakal ngikutin gitu kan pikirnya. Tapi ternyata dari ekspresi aku aja orang tuh kayak pasti nggak enak kan. Iya kan? Bilangnya kayak gitu padahal ekspresinya mungkin kadang karena makanannya panas atau gimana, emang kitanya lagi nggak mood atau gimana gitu kan. Betul, Ekspresi aja diperhatiin gitu. Senaruh itu ya, Fe? Apalagi kita bilangnya itu nggak enak atau Aduh, kurang enak. Benar. Kan dampaknya ke usahanya kasihan Iya, gitu. iya. Besar banget dampak negatifnya pada akhirnya ya. Jadi mending review aman aja, jadi aman ke keduanya gitu. Iya, betul. Win-win solution Yes. ya. Rasa juara tapi tempat sederhana atau tempat estetik tapi rasanya B aja. Yang pertama, Tetap ya. Tetap Kenapa rasa. nih? Gini Kak, kalau tempat yang bagus itu bisa banyak, bisa di mana aja. Iya sih. Tapi kalau rasa yang enak itu pasti jarang-jarang. Oke, betul ya. Dan emang yang otentik ya kayaknya cuma mereka nih yang punya gitu ya kan. Itu tuh kalau estetik itu semua orang bisa. Tapi kalau masakan yang enak, legend dan bertahan lama tuh nggak semua. Tak segampang itu katanya Yes. kan. Oke. Nah, konten rame views tapi cepet lewat atau hilang gitu ya, atau konten pelan tapi konsisten, Ve? Yang kedua, Yang kedua, why? karena gini, kalau kontennya viral,
langsung ces naik gitu kan, terus gampang turun kan Kak. Iya, Iya. iya juga ya. Terus gampang dilupakan juga Benar, dan benar, benar. tidak ada ininya apa sih kenangannya gitu. Tapi Ah, kalau semisalnya konten itu naiknya pelan, berarti kan orang kayak memaknai gitu. betul, betul, betul. Sama kayak masak ya. Mm-mm. Kalau apinya gede banget ya gosong. Apalagi Iya. masak randangnya hitam junyung, tapi rasanya pahit gitu ha. Dan fun fact-nya kalau semisalnya konten kita tuh langsung rame di awal, itu kasihan juga yang jualnya Kak. Keteteran. Keteteran, Oh, terus gitu. mereka jadi nggak maksimal gitu kan. Iya, Di saat mereka nggak maksimal, orang yang pertama kali datang ke sana pasti mikirnya kayak gini doang gitu. Iya Kasian sih. ke ininya, nanti kepercayaannya hilang. Jadi Betul. mending pelan-pelan aja naiknya, tapi orang datang tiap hari tuh ada Konsisten gitu. gitu. Iya. Iya sih, dan rezekinya pun tiap hari konsisten Benar. ya. Oke, mantap. The last one. Masakan tradisional atau menu kekinian udah dijawab, tapi Yes. lagi yuk cus dijelaskan, Fe. Yang pasti yang pertama. Mm-mm. Karena apa ya, lebih bangga aja sama masakan Minangkabau. Oh, proud to be Minangnis gitu ya. Weh, mantap banget. Oke deh. V, this or that-nya selesai, tapi masih ada lagi beberapa yang mau aku cari tahu dari V. Boleh ya? Apa tuh? Buat anak muda yang pengen mulai ngonten, tapi mereka masih ragu, minder atau takut nggak ada yang nonton. Itu kayaknya aku juga itu ya. Apa nih pesan yang paling realistis dari V untuk mereka para yang akan memulai ini? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Karena gini Kak, kalau sekarang algoritma itu lebih jujur ya. Sekarang algoritma itu lebih jujur, lebih mencari yang originalitas gitu. Jadi mau editan kamu kayak gimana pun, algoritma bakalan sayang sama kamu selagi kamu jadi diri sendiri. Oh ya? Ya. Wah, ada jam tertentunya nggak? Kayak misalnya hari ini kita posting jam 9 pagi, besok harus jam 9 lagi gitu. Enggak Kak. Kalau Oh, untuk bukan postingan enggak. itu. Oh, oke. Pertahankan aja originalitasnya pertama, terus tuh. konten yang bermanfaat. Tuh, Terus ya kalau kamu lucu aja. lucu aja. Iya. Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Oh. All out aja. Selagi masih sopan ya. Iya benar ya. Nah, itu harus diperhatikan Iya. juga kayak apa yang kita omongin. Misalnya kadang kan spontanitas setiap orang tuh berbeda-beda tuh. Beda-beda. Ada yang kayak misalnya nyobain makanan enak banget gitu ya. Ngomongnya mungkin nggak terkontrol ya kan. Itu mah harus ditahan Iya, kalau yang itu ya. benar. Oke, tapi selagi masih lulus sensor, apapun Aman. itu yang kita sampaikan dan apapun itu yang kita tampilkan, kita ucapkan, it's okay ya, Fe ya. Iya deh, ntar aku ikut ngonten ya. Boleh, Kak. Aduh, dari kemarin-kemarin ngomongnya belum jadi-jadi. Minder aku, Fe, minder. Alah. Bisa nggak nanti bikin orang jadi terkesima juga pas lihat aku makan kayak ngelihat Fe makan gitu Bisa loh. Kak, bisa. Bisa ya, Kan, kita pelajari gini ya. Kak, kalau kita menikmati makanan itu kalau benar-benar nikmat, semua orang bakalan ngiler kok. Kelihatan dari ekspresi Iya. kita ya. Oh, baik. Coba nanti aku yang ekspresif ini seperti apa jadinya. Kayaknya lebih enak. Aduh, amin aja deh dulu ya. Amin. Oke, V, apa nih harapan kedepannya untuk dunia perkonten kreatoran ini, khususnya untuk kemajuan usaha lokal dari V? Apa ya? Mudah-mudahan dunia konten kreator di Bukit Tinggi semakin berkembang karena Amin. sekarang pun udah banyak konten-konten kreator yang bermunculan gitu kan, mulai dari anak sekolah, pekerja, apa segala macam yang mencari peruntungannya di konten. Iya. Itu udah mulai naik dan udah mulai besar. Wow, oke. Udah banyak loh konten kreator Bukit Tinggi tuh yang nasional, Kakak. Udah banyak. Udah banyak. Wah, keren banget. Oke, jadi yuk, mari makin semangat ya. Ya, makin Jangan lupa semangat. yang V bilang tadi. Dimulai dulu Mulai aja. aja dulu. Tuh. Sebagai penutup, kalau V ini diminta merangkum obrolan kita hari ini dalam satu pesan sederhana, apa yang pengen V sampaikan ke pemirsa podcast kita? Apa ya? Jangan pernah berhenti mencoba segala sesuatunya dan jangan pernah berhenti saling membantu satu sama lain. Itu Itu aja. aja. Oh, that's it.
Yes. Seperti layaknya V yang juga saling membantu sama teman-temannya. Iya. Ya kan? Nah, awalnya kita nggak kenal temennya V, kita jadi kenal, at least kenal mukanya. Pernah ngeliat, kok mukanya nggak asing? Oh, ini temennya V nih. Ya ikutan konten sama dia Iya. gitu. Ya, akhirnya itu jadi something positif juga untuk orang-orang di Benar. sekitar V. Iya. Gitu. Pernah gak sih mereka yang ngomong kayak V, aku dari orang nggak kenal sampai akhirnya kenal loh V sama aku gara-gara nebeng di kontennya kamu gitu. Lagi. Yang cuma 2 detik doang tuh di konten sampai dibahas ke grup keluarga. Serius ya, 2 detik V. 2 detik doang. Emang dia ngapain 2 detik? Cuma jadi figuran doang tuh di konten. Oh, aduh, serius. Nah, ini kan tadi kan V ngajakin, ya udah itu kalau pengen belajar di konten V aja, ngikut aja pas lagi ngonten gitu. Nawarin pemirsa kita dan aku juga tadi ya kan, ada syarat dan ketentuan khususnya tidak? Pastinya ada ya. Ada ya. Karena nggak semua orang bisa masuk ke kita gitu. Yang penting asik aja. Yang penting asik. Oh gitu. Yang penting asik dan mau nyobain makanan apapun itu. Nah, itu. Iya kan? Ekspresi jangan lupa. Cocok. Yes. Oke lah ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya kamu juga pengen kayak nanya-nanya sama V gitu. Ya jangan berharap V yang bakal ngajarin ini loh teori, tapi dia bakal ngajarin praktek langsung. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yang terpenting ya. Kalau aku ikut dong V gitu. Ayo. Ntar deh next time, pengen banget. Kakak nggak usah diet dulu ya. Iya tenang, diet mulai besok katanya gitu. Oke deh V, terima kasih banyak ya V sudah bersedia datang ke sini, bagi ilmunya untuk kita, edukasi berharganya, tips and triknya juga, bahkan ngajakin aku juga yang ya pengen banget ya kita pansos sama V. Mendingan pansos ngomonginnya langsung gitu daripada di dalam hati kan pengen pansos terus depan V, V aku ikut dong pengen lihat V gimana, kan gak enak ya kan. Jadi aku pengen pansos sama V nanti satu saat ya. Oke, mudah-mudahan apapun yang V bagikan hari ini di-share ke kita nanti bisa jadi amal jariah juga. Amin. Dan makin banyak lagi nih job-job ke depannya. Amin banget sih. Mudah-mudahan go international seperti yang aku bilang di awal tadi. Iya, amin. Oke, dan dari obrolan tadi ternyata di balik konten kuliner yang bikin kita lapar tiap scrolling social media, ada proses panjang, idealisme untuk bantu UMKM and for free kalau untuk UMKM ya. Pastinya juga kerja keras yang gak main-main. Nah, dari seorang V Ramadhani kita belajar kalau handphone yang kita pegang setiap harinya itu bukan cuma untuk doom scrolling aja, tapi juga bisa jadi alat untuk membuat perubahan. Baik itu bagi diri kita sendiri secara finansial maupun untuk orang lain yang usahanya kita bantu lewat satu konten sederhana. Nah sebelumnya, sebelum kita benar-benar pisah untuk hari ini, ada satu kutipan nih V. Menarik banget ya dari Kevin Systrom yang merupakan salah satu pendiri atau co-founder dari Instagram. Ya, sosial medianya V yang luar biasa itu, ya kan? Kevin pernah bilang gini, if you have an idea, get a basic strategy together, and then get it out the door. The only way to learn is by doing it. Artinya, kalau kamu punya ide, susun dulu strategi dasarnya. Lalu, segera kamu kerjakan dan luncurkan. Karena satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan melakukannya secara langsung. Jadi untuk kamu yang dari tadi dengerin, nonton kita dan masih ragu aja untuk mulai bikin konten atau takut gak ada yang nonton, kuncinya cuma satu. V juga udah bilang, mulai aja dulu gitu. Jangan tunggu sempurna, karena dari proses itu kita akan tumbuh perlahan tapi pasti. Ya, sekarang waktunya aku Mutia Utami pamit undur diri, V juga untuk hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga channel YouTube kita RRI Bukit Tinggi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.